Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang seluas-luasnya, takwa yang mencakup seluruh kehidupan kita. Karena hanya dengan takwa inilah Allah memberikan jaminan solusi dari segala problematika yang dihadapi oleh umat ini. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari problematika yang sedang dihadapinya. Dan hanya dengan takwa inilah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di Jumat terakhir tahun 2020. Banyak peristiwa yang terjadi selama 1 tahun ini. Tentu kita sebagai seorang mukmin ini menjadi bahan refleksi diri untuk merenungi kembali dan juga sebagai evaluasi diri dalam rangka menganalisa untuk persiapan hari esok dan masa mendatang yang lebih baik. Di sepanjang tahun 2020 ini banyak sekali peristiwa dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa yang kita cintai ini, dan juga persoalan keumatan yang terus mengemuka. Mulai di bulan Januari 2020, bencana banjir, longsor di awal tahun, disusul dengan banyaknya wafat para ulama sepuh, panutan bangsa ini. Disusul lagi dengan wabah pandemi COVID-19, diiringi dengan resesi ekonomi, krisis kepercayaan, kesenjangan keadilan, sampai kriminalisasi agama dan ulama, serta tumpang tindihnya toleransi yang salah kaprah. Kita tentu tak ingin bangsa kita ini semakin terpuruk dengan berbagai krisis yang tak kunjung selesai. Persoalan tersebut perlu ditangani dengan serius dan mendapatkan solusi. Jamaah sekalian, kita sebagai orang beriman
selalu mencari solusi ke atas, senantiasa istirja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam fenomena dan juga permasalahan keumatan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, bahkan di dalam sejarah umat ini dan juga umat-umat terdahulu, ketika mereka terdesak di tengah-tengah wabah ataupun di tengah-tengah persoalan, terkadang umat bertanya, mata nasrullah, kapan ya, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Mungkin ini juga pertanyaan kita semua, dan ini ternyata juga dipertanyakan umat-umat terdahulu ketika mereka bersama para nabi dan rasul. Ala inna nasrallahi qarib. Ternyata dijawab oleh Allah, ingat bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, renungan di dalam surat Al-Anbiya yang begitu panjang lebar diceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Allah ceritakan bagaimana Allah menolong Nabi Ayyub alaihi salam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub juga mengalami satu penyakit yang sulit diobati secara medis, ya, bahkan menyebutnya sebagai ad-dur, ya, penyakit yang menyebabkan manusia itu mengalami madarat. Tetapi Allah pun tolong Nabi Ayub. Terus cerita itu silih berganti dan juga dialami oleh para nabi-nabi yang lain, Nabi Ismail, Nabi Idris, ya, bahkan sampai Nabi Zakaria dan para nabi-nabi yang lainnya. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ujung ayat itu, di surat Al-Anbiya ayat 90, Allah kemudian berikan satu kata kunci. Kenapa mereka ditolong oleh Allah? Orang-orang beriman ini ditolong oleh Allah. Ternyata kuncinya ada 3. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu responsif, ya, bersegera di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, susah maupun senang. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu menerapkan budaya hidup yang khusyuk. 3 kata kunci inilah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, dan 3 kata kunci ini berlaku di sepanjang zaman sampai hari kiamat, karena ayat ini tidak dinasakh, ya. Ayat ini tetap berlaku. Boleh jadi peristiwa-peristiwa telah berlalu, tetapi konten dan isinya itu sama di sepanjang jalan dan juga di sepanjang sejarah sampai kiamat, karena sejarah itu berulang dan pertolongan Allah itu pun berulang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita meniru mereka, budaya hidup orang-orang saleh, budaya para nabi dan rasul dan generasi-generasi yang saleh. Mereka senantiasa responsif, bersegera, ya, di dalam melaksanakan kebaikan dan tidak menunda-nundanya. Kenapa krisis itu terjadi, jamaah sekalian? Kenapa kesenjangan itu terjadi? Karena dibiarkan, tidak cepat direspon. Seandainya api itu kalau dia baru menyala kemudian direspon dan dipadamkan, dia akan padam. Tetapi kalau api itu dibiarkan, dia akan membakar apa saja. Itulah krisis. Itulah fitnah. Ketika fitnah itu dibiarkan, tidak direspon dengan cepat, maka dia akan menjadi bencana yang besar. Makanya budaya yang dibangun oleh para nabi dan rasul dan generasi orang-orang yang saleh itu adalah mereka responsif, merespon dengan cepat. Apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini, yang dihajatkan oleh umat ini, dijawab oleh mereka. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu, para fuqaha, mereka sudah menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan hari ini, tetapi sudah ditanyakan 1000 tahun yang lalu, ya. Mereka telah membuat jawaban-jawaban di dalam kitab-kitab fikih mereka, ya. Itu artinya apa? Mereka responsif, ya. Respon
cepat bersegera di dalam masalah kebaikan dan tidak menunda-nundanya. Kalau toh terjadi kemungkaran, kita segera merespon kemungkaran itu. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita mampu dengan tangan, kemungkaran kita rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Tidak mampu, minimal fabilisani, dengan lisan. Tidak mampu lagi, minimal dalam hati kita ingkar, ya, fabiqalbi. Kalau toh tidak seperti itu, berarti telah padam itu keimanan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi responsif ini ternyata penting sekali, ya, sebagai jawaban keumatan dan problematika yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Yang kedua, di ayat itu Al-Anbiya ayat 90 itu Allah menolong para nabi dan rasul dan orang-orang saleh dari problematika kehidupan dan keumatan. Adalah rahasianya wa yad'unana raghaban wa rahaba, ya. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harapan, ya, harap cemas, sempit dan lapang, senang maupun susah. Jadi halur raha wasyiddah, mereka dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah, itu tidak pernah terputus, tidak pernah meninggalkan Allah. Selalu ada tali yang menyambung sampai kepada Allah. Mereka mengikat dirinya dengan Allah. Bayangkan ketika manusia mengikat dirinya kepada Allah, tentu dia akan kuat. Karena ikatan yang paling kuat adalah ikatan Allah. Tali yang paling kuat adalah talinya Allah. Ketika manusia meninggalkan talinya Allah inilah, maka manusia itu sedang menelantarkan dirinya sendiri, sedang menceburkan dirinya ke jurang kehancuran. Nah, di sini di ayat ini wa yad'unana raghaban wa rahaba, Allah menolong mereka sebab mereka itu mau susah, mau senang, mau lapang, mau sempit, mereka terikatnya dengan Allah, bukan dengan dunia, bukan dengan jabatan, bukan dengan manusia. Pantas kalau Allah segera merespon untuk memberi pertolongan kepada mereka. Makanya Nabi SAW betul-betul mengingatkan kepada umat ini, ta'arraf fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah saat kalian senang, saat kalian lapang, maka Allah akan mengenali kalian saat kalian susah, saat kalian sempit. Ta'arraf fir raha ya'rifka fis syiddah. Bahkan ikatan doa itu disebut otaknya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak ataupun ruhnya ibadah. Hampir semua ibadah kita adalah doa, diikat dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjata bagi orang mukmin. Orang itu akan kecewa kalau dia akan mengandalkan tenaga, pikirannya, bahkan biaya, ya, dan peralatan yang dia punya terkadang terbatas. Manusia sangat terbatas, manusia sangat lemah. Tetapi ketika diiringi dengan doa, dia menjadi kuat. Karena ikatan doa adalah ikatan yang sangat kuat, yang bersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menolong para nabi dan rasul dan generasi orang-orang yang saleh ini adalah sebab wa kanu lana khashiin, dan mereka itu adalah kepada kami orang-orang yang khusyuk, ya. Orang-orang yang khusyuk, ya. Memiliki budaya hidup yang khusyuk, hatinya terikat, ya. Segala aktivitasnya selalu ingat kepada Allah. Orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin bahwasanya mereka itu akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin kepada Allah lah tempat kembali. Mereka akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala kondisi apapun, segala aktivitas apapun, segala keadaan apapun, mereka senantiasa mengikatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan kembali kepada Allah. Jadi orientasinya adalah akhirat, bukan dunia.
Orientasinya adalah sesuatu yang hakiki, bukan sesuatu yang fana. Dan inilah yang sekarang hilang, budaya ini, budaya khusyuk ini hilang. Orang sekarang kembali kepada budaya mesin, budaya-budaya digital yang terkadang melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Awwalu ma yurfa'u minan nasi al khusyuk. Yang pertama kali dicabut dari manusia itu adalah khusyuk. Khusyuk di dalam hatinya. Sehingga Nabi SAW mewanti-wanti pada umat ini, dan Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Ya Allah, hanya kepadamu kami rukuk sujud ini ya Allah. Kepadamu kami beriman, kepadamu kami berislam, anta rabbi, engkau Tuhan kami ya Allah. Khasya'alaka sam'i, aku khusyukkan untukmu pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, dan otak pikiranku, wa idhami, dan juga tulang belulangku, wa asabi, dan juga saraf-sarafku. Aku khusyukkan ya Allah hanya kepadamu ya Allah. Makanya beruntung mereka itu orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh beruntung orang mukmin itu yang mereka itu khusyuk di dalam salat mereka. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat As-Sajdah ayat 24 Allah tutup bahwa kemenangan umat ini itu ada di dalam sabar dan juga keyakinan, dan itu adalah refleksi daripada khusyuk tadi. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di tengah mereka itu a'immah, pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka membawa hidayah dengan urusan kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sebagai bahan refleksi bagi kita semua, yang ini semua adalah bahan keimanan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat ini senantiasa ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan segala problematika yang dihadapi oleh umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.